Halo, selamat pagi anak-anak Piut. Selamat pagi anak-anak Pia. Apa kabar? Semangat dan ceria dan bergembira dan eya. Selamat berjumpa lagi dengan para bunda pendamping Pia Paroki Santo Yusuf Ambarawa yang terdiri dari ada Bunda Adven, ada Bunda Rum, ada Bunda Enji, ada Bunda Ati, ada Bunda Reni, dan ada Bunda Puji. Hari ini Bunda akan mengobati kerinduan anak-anak yang sudah lama tidak mengikuti kegiatan sekolah minggu. Anak-anak tentu sangat rindu bukan untuk berkegiatan sekolah minggu, berjumpa dengan para bunda dan teman-teman sekolah minggu. Hari ini bunda semua akan mengajak anak-anak Piut juga anak-anak Pia untuk bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan. Bunda juga akan mengenalkan kepada anak-anak semua sejarah gereja kita, kemudian juga mengenalkan banyak-banyak bangunan yang ada di sekitar gereja kita. Anak-anak yang hebat, mari kita ikuti kegiatan sekolah minggu hari ini dengan penuh kegembiraan dan bersuka cita. Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, waktunya anak-anak berjumpa dengan keluarga dan berjumpa dengan Tuhan kita. Ayo, siapa nama Tuhan kita? Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan Bunda lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sekarang sebelum kita mengawali sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang manis, kita lipat tangan kita di depan dada dan kita pejamkan mata kita. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami memuji syukur dan berterima kasih karena hari ini bersama bunda-bunda pendamping Pia dan Piut, kami akan mengadakan sekolah minggu online. Kami mohon ya Tuhan,
agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik, sehingga iman kami semakin Engkau kuatkan. Jadikanlah kami senantiasa anak-anak terang, dan kami dapat mewartakan sabda kebaikan-Mu, sabda sukacita-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, di tengah dunia yang sedang mengalami pandemi ini. Dan kami mohon agar pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan cinta-Mu untuk anak-anak Pia dan Piut di Paroki Ambarawa ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah anak-anak, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu online hari ini. Anak-anak Piut dan Pia Paroki Santo Yusuf Ambarawa yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa dengan sukacita dan riang gembira. Sekarang Bunda Rum akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita ambil sikap duduk yang bagus dan dengarkan dengan baik-baik. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Dari sepenggal bait di atas kita dapat belajar dengan pentingnya kegiatan bersama-sama. Kegiatan bersama-sama itu adalah kegiatan sekolah minggu, ibadat lingkungan, wilayah, dan ekaristi di dalam gereja. Semoga anak-anak senantiasa selalu bersukacita, gembira, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut setelah pandemik nanti. Anak-anak, jangan lupa terus berdoa setiap hari agar pandemik ini segera berlalu. Sekarang, saatnya kita akan mendengarkan sejarah singkat tentang Paroki Santo Yusuf Ambarawa yang akan dibawakan oleh Bunda Reni. Hai anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Saat ini Bunda Reni berada di Paroki Santo Yusuf Ambarawa yang beralamat di Jalan MGR Sugiyo Pranoto nomor 56 Ambarawa. Paroki Ambarawa sebelumnya adalah stasi yang menjadi bagian dari pelayanan Paroki Santo Yusuf Gedangan di Semarang. Pastor pertama yang berkarya di stasi Ambarawa ialah Pastor J. Franson PR. Pastor Franson PR, beliau membentuk pengurus gereja dan Papa Miskin yang berpusat di Willem 1 yang kita kenal sekarang adalah area Benteng dan Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa. Ambarawa mulai berstatus sebagai paroki pada tahun 1896. Pastor F. de Bruggen SC yang bekerja di Ambarawa selama 19 tahun sebagai pastor kepala. Setelah mengalami beberapa pergantian pastor, mulai tahun 1905, pastor di Ambarawa dipegang oleh Pastor Cornelius Stephout SC. Pastor Stephout di Ambarawa memasuki pastoran baru yang pada saat itu pondasi gereja baru sudah ditanamkan, dan pada akhir tahun 1906 gereja diberkati. Sekarang gereja dan pasturan sudah tidak ada. Adapun tempatnya sekarang untuk bangunan SD Pangudi Luhur Ambarawa. Dengan adanya tempat pesiaran Gua Maria Garep Ambarawa yang diawali tahun 1954 dan umat Katolik bertambah banyak dan berkembang, membuat Paroki Ambarawa semakin banyak dikenal. Saat ini Paroki Ambarawa mempunyai 18 wilayah dan 73 lingkungan di Kecamatan Ambarawa, Bawen, Jambu, Banyu Biru, Bandungan,
dan Sumowono. Paroki juga mempunyai 11 kapel yang ada di Tambakboyo, Bandungan, Bawen, Banyu Biru, Brongkol, Trayu, Gedong, Sumowono, dan Becalen. Pada hari Minggu, paroki melayani misa 9 kali di gereja dan kapel. Nah, selanjutnya Bunda mengajak anak-anak melihat area di sekitar paroki bersama Bunda Adven, Bunda Atik, Bunda Enji, Bunda Puji, dan Bunda Rum. Yuk kita lihat bersama. Nah anak-anak, sekarang Bunda Enji sudah ada di pastoran. Siapa yang tahu apa itu pastoran? Pastoran adalah tempat tinggal Romo. Romo beristirahat di tempat ini. Di paroki Ambarawa ini ada 3 Romo loh. Anak-anak sudah tahu siapa saja? Iya benar, ada Romo Sigit, ada Romo Suryo, ada Romo Budi. Mereka yang melayani kita di paroki Ambarawa ini. Nah anak-anak, kita akan jalan-jalan di paroki ini. Di dalamnya seperti rumah anak-anak. Ada ruang makan, ada ruang tidur, ada dapur, ada kamar mandi, dan di sini diperindah dengan taman. Nah, itu anak-anak sekilas tentang rumah Romo. Dan sekarang kita akan ke ruang selanjutnya. Mari, anak-anak, tadi kita sudah mengenal pastoran. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang sekretariat paroki Ambarawa. Ini dia sekretariat paroki Ambarawa, di mana Mas Wono dan Mas Yono bekerja. Nah, di sini tempat mereka bekerja. Di ruang sekretariat ini, umat bisa mencari informasi tentang surat menyurat, tentang kegiatan-kegiatan paroki, dan informasi yang dibutuhkan oleh umat. Anak-anak boleh suatu saat bersama Papa dan Mama berkunjung di sekretariat kita ini. Halo adik-adik, kali ini Bunda Puji akan memperkenalkan sebuah tempat yang disebut dengan aula. Aula ini digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan hidup menggereja. Kami, pendamping Piut, pendamping Pia, jika akan mempersiapkan kegiatan-kegiatan, kami menggunakan ruang ini juga loh. Anak-anak, sekarang Bunda Rum ada di depan 2 buah patung yang ada di pelataran paroki Santo Yusuf Ambarawa. Siapa yang tahu patung siapa yang ada di belakang Bunda Rum ini? Ya, dia adalah Santo Yusuf dan kanak-kanak Tuhan Yesus. Santo Yusuf adalah bapa dari Tuhan Yesus yang bekerja sebagai tukang kayu. Kenapa patung Santo Yusuf ada di pelataran paroki Ambarawa? Karena Santo Yusuf adalah Santo Pelindung Gereja dan Paroki Ambarawa. Patung Santo Yusuf ini dibangun pada tahun 2019. Mari anak-anak kita jaga bersama-sama agar teman-teman kita senantiasa bisa melihat keindahan patung Santo Yusuf dan kanak-kanak Tuhan Yesus. Sejuk, rindang, nyaman, adem. Itu gambaran dari Bunda Adven ketika Bunda Adven berada di tempat ini. Jadi saat ini Bunda berdiri di depan suatu gedung namanya Gedung Susteran. Ya, Gedung Susteran itu dikelola oleh para suster OSF. Selain digunakan untuk tempat tinggal para suster OSF, gedung ini juga bisa digunakan oleh umat untuk kegiatan yang lainnya. Kegiatan yang lainnya itu seperti untuk rekoleksi, untuk retret, atau untuk pertemuan-pertemuan kegiatan yang lainnya. Anak-anak besok kalau sudah besar boleh juga loh berkegiatan menggunakan tempat susteran ini. Hai anak-anak, selamat jumpa. Coba lihat gedung ini, megah bukan? Nah,
Gedung ini pertama kali dibangun pada tahun 1870. Kemudian pertama kali pula diberkati pada tanggal 12 Desember 1875 oleh Romo Elvigen dari Belanda. Nah, gedung inilah yang dinamakan Gereja Santo Yusuf Ambarawa. Gereja inilah tempat untuk berekaristi bagi umat di wilayah paroki Santo Yusuf Ambarawa. Bunda Ati akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam gedung ini. Ini adalah balkon, tempat duduk untuk umat di bagian atas. Kemudian menara. Menara itu tempat untuk lonceng dibunyikan sebagai tanda bahwa waktu ibadah sudah tiba. Selanjutnya, ruang untuk berdoa kepada Santo Yusuf, pelindung keluarga dan gereja. Ini adalah ruang umat atau panti umat, tempat untuk duduk umat. Kemudian di samping sisi kanan maupun sisi kiri ada ruang pengakuan dosa, tempat untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Nah, di ruang ini ada dua ruang dibagi, satu untuk imam dan kemudian satu ruang untuk orang yang hendak mengaku dosa. Nah, anak-anak, inilah panti imam, tempat imam memimpin perayaan liturgi. Tempat inilah yang paling sakral di antara ruangan-ruangan yang ada. Kemudian di sini juga ada tabernakel, tempat untuk sakramen Maha Kudus ditatakan. Kemudian ada credence, tempat untuk meletakkan piala, sibori, ambul, dan lavabo. Juga ada altar. Altar adalah meja Tuhan, tempat pengkudusan tubuh dan darah Kristus. Kemudian ada juga sedilia, tempat untuk duduk imam. Lalu ada juga ambo atau mimbar, tempat untuk membaca kitab suci, doa umat, dan homili. Lalu di sebelah panti imam ada panti kur, tempat untuk umat bertugas kur, dan juga ada panti baptis, tempat imam membaptis umat. Yang terakhir adalah sakristi. Nah, sakristi ini tempat untuk persiapan imam sebelum mengadakan perayaan liturgi. Itulah ruangan-ruangan yang ada di dalam gereja. Semoga senang. Sampai jumpa. Tadi kita sudah bernyanyi, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa, dan mengenal sejarah gereja kita serta paroki kita dan bangunan-bangunan yang ada di lingkungan gereja kita. Saatnya kita berdoa mengakhiri pembelajaran sekolah minggu online yang perdana ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik seperti Bunda ya sayang. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan, pendampingan, dan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online yang perdana ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita gereja kita, mendengar sabda-Mu, dan mengenal bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Berkati kami, sehingga kami menjadi murid-Mu yang setia. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Anak-anak,
Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online yang perdana ini. Terima kasih bunda-bunda, terima kasih anak-anak Piut, terima kasih anak-anak Pia. Sampai ketemu lagi pada bersekolah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Ke Bukit Sion, ku